Halo, selamat datang di channel Talking with Desi. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com. Di video Talking Marketing kali ini kita akan membahas mengenai pro kontra penerapan strategi digital marketing untuk bisnis Anda di saat pandemik seperti saat ini. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, masyarakat nih jadi dituntut untuk melakukan perubahan kebiasaan, khususnya dalam mengkonsumsi media dan juga dalam hal memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Saat ini masyarakat nih lagi dipaksa untuk melakukan aktivitasnya dari rumah aja kan, sehingga waktu yang dihabiskan secara online pun jadi lebih meningkat. Dan bukan hanya untuk mencari informasi dan hiburan atau untuk berinteraksi dengan teman dan rekan bisnisnya, bahkan buat belanja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari pun masyarakat sekarang banyak banget melakukannya secara online. Bayangin aja deh, 96% pelanggan global mengatakan mereka lebih banyak mengkonsumsi media digital sejak hadirnya pandemi COVID-19. Dengan 60%-nya lebih banyak menonton berita dan 52%-nya menonton lebih banyak video, film, atau pertunjukan dari layanan streaming. CEO Facebook aja Mark Zuckerberg mengatakan bahwa penggunaan panggilan audio dan video pada WhatsApp dan Facebook Messenger itu meningkat 2 kali lipat di masa pandemi ini. Melihat fakta itu, kita bisa bilang kalau di masa pandemi ini, mungkin juga ke depannya, perilaku konsumen itu pasti akan berubah, lebih condong untuk beraktivitas di dunia digital. Nah, hal ini sedikit banyak tentu berpengaruh ya untuk brand. Banyak brand yang sekarang harus merubah berbagai strategi dan cara mereka dalam memasarkan produk atau jasa. Mereka dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut. Brand dituntut untuk memperkuat eksistensi mereka di platform-platform online dan juga menjalankan strategi-strategi digital marketing. Tujuannya ya jelas, supaya brand bisa mendekatkan diri kepada sasaran konsumen mereka, berkomunikasi, membangun hubungan, membangun kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya akan mengingatkan sebentar nih, apa itu digital marketing? Secara sederhana, digital marketing adalah kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan berbagai perangkat digital seperti website, media sosial, ataupun mesin pencarian seperti Google untuk mengkomunikasikan pesan brand. Sedangkan dalam tradisional marketing, para marketer ini menggunakan channel-channel tradisional seperti baliho, media cetak, televisi, dan radio untuk menyebarkan pesan mereka. Jadi yang membedakan antara digital marketing dengan tradisional marketing yaitu terletak pada medium yang digunakan oleh brand, supaya pesan yang diutarakan bisa sampai ke audiensnya. Nah, untuk bisa menjalankan strategi marketing yang efektif, brand perlu mengenal calon konsumen mereka, mengetahui kebiasaannya, dan mengetahui di mana sih masyarakat biasanya menghabiskan waktu mereka. Dan balik lagi ke masa pandemi seperti saat ini, di mana masyarakat ini menggunakan media digital untuk mencari informasi, hiburan, berkomunikasi, sampai membeli berbagai kebutuhan pun sekarang bisa dilakukan secara online. Faktor inilah yang menjadi alasan terbesar dari banyak brand untuk memulai melakukan transformasi digital marketing secara besar-besaran dan menjalankan strategi-strategi digital marketing yang masif. Ditambah, statistik menunjukkan data pengguna internet di seluruh dunia itu selalu bertambah setiap tahunnya, sehingga peluang brand dapat menjaring calon konsumen baru juga semakin luas. Tapi jangan salah, walaupun efektif, strategi digital marketing ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dong klik subscribe dan tombol like-nya, supaya saya makin semangat nih bikin video-video bermanfaat setiap minggunya untuk kalian. Kelebihan strategi digital marketing yang pertama adalah tingkat engagement-nya yang lebih tinggi. Strategi digital marketing punya tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan media marketing konvensional lainnya. Karena audiens dengan mudahnya bisa memberikan komentar secara langsung melalui sosial media atau dari email. Mereka juga bisa menunjukkan ketertarikannya kepada konten yang dibagikan di media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube dengan cara memfollow dan memberikan like-nya. Dengan begitu, brand juga menjadi lebih mudah terhubung dengan calon pelanggan mereka. Selain itu, dengan channel yang lebih banyak dan bersifat dua arah, membuat brand bisa lebih cepat bertemu dan berkomunikasi dengan para target pelanggan mereka. Kelebihan strategi digital marketing yang kedua itu adalah karena dapat menargetkan audiens dengan lebih tepat. Dengan digital marketing, Anda dapat membuat profil audiens yang sesuai dengan target konsumen Anda.
Misalnya, apa jenis kelaminnya, usianya, lokasinya, dan apa saja sih yang mereka sukai, itu dapat kalian ketahui di platform iklan digital yang dipilih. Instagram, Facebook, Google itu adalah platform iklan digital yang menyediakan tool analytics yang dapat menargetkan audiens tertentu. Jadi, budget iklan yang dibelanjakan itu nggak akan terbuang percuma karena tidak tepat sasaran. Tapi, ukuran keberhasilan suatu iklan digital itu bukan hanya terletak dari strategi pentargetan audiens. Masih banyak lagi faktor lain yang tetap harus Anda perhatikan. Alasan ketiga mengapa strategi digital marketing tepat jika digunakan dalam masa pandemi, itu karena dapat memberikan peluang keberhasilan yang lebih tinggi bagi bisnis Anda. Hal tersebut karena digital marketing ya jelas dapat menjangkau calon konsumen Anda secara luas, tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan toko online atau customer service pun kini 24 jam non-stop kalau menggunakan media digital. Jadi Anda dapat menyebarkan konten informasi maupun promosi ke lebih banyak orang dengan biaya yang dapat terukur. Karena beriklan di digital akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan laporan yang jelas. Tapi nih, selain beberapa kelebihan tersebut, strategi digital marketing juga memiliki kekurangannya sendiri yang menjadikan sebagian pengusaha harus berpikir dua kali. Yang pertama adalah iklan digital itu sering dianggap mengganggu. Nah, coba aja deh Anda bayangin, saat kita lagi asik nonton YouTube, terus tiba-tiba ada iklan yang muncul dan kita dalam tanda kurung dipaksa untuk melihat iklan tersebut. Pasti kita jadi pengen cepet-cepet nutup iklannya kan? Belum lagi kalau kita lagi baca artikel nih, terus tiba-tiba muncul iklan banner pop-up yang gede banget terus nutupin apa yang lagi kita lihat. Itu pasti pengalaman yang ganggu banget kan? Selain itu, sekarang juga udah banyak banget nih pengguna internet yang menggunakan ads blocker, yaitu aplikasi untuk menghalau iklan-iklan yang tidak ingin mereka lihat. Jadi membuat pesan dari iklan yang kita sampaikan tersebut tidak sampai ke audiens yang disasar. Kemudian kekurangan strategi digital marketing yang kedua adalah tidak permanen. Nah, strategi digital marketing seperti Google Ads, social media ads, banner, promo, atau bentuk iklan digital lainnya itu sering banget dicuekin sama para audiens. Dengan sekali klik tombol, iklan kita sudah terhapus dari layar dan bisa dilupakan oleh audiens. Sehingga memaksa para pengusaha untuk terus-menerus membuat budget untuk beriklan. Tapi ya memang upaya branding itu haruslah konsisten dan berkelanjutan sehingga para audiens juga dapat mengenal brand Anda dengan baik. Dan memang ya walaupun ada beberapa kekurangan yang dimiliki dari strategi digital marketing ini, tapi menjalankan strategi digital marketing itu bisa memberikan manfaat yang banyak banget kok untuk brand Anda. Apalagi kalau kita melihat perilaku konsumen saat ini, lebih dari 80% calon pembeli itu akan melakukan riset secara online sebelum melakukan pembelian. Mereka tuh biasanya mencari informasi di Google, YouTube, atau di sosial media mengenai fitur, harga, maupun review nih dari produk atau jasa yang mau mereka gunakan. Selain itu, calon pembeli sekarang tuh menjadikan branding digital Anda sebagai tolak ukur dari kredibilitas dan profesionalisme bisnis Anda. Jadi, kalau bisnis atau brand Anda tidak dapat ditemukan oleh calon konsumen melalui platform digital, itu namanya mengurangi peluang terjadinya transaksi. Jadi rugi kan karena nggak bisa menangkap peluang bisnis. Ya tapi memang, membuat dan menjalankan strategi digital marketing itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu semalaman. Anda perlu untuk membangun berbagai channel digital marketing seperti membuat website yang profesional, membuat konten-konten marketing yang menarik, dan di-share melalui platform sosial media atau bekerja sama dengan para influencer atau brand ambassador. Dan semua itu nggak bisa dilakukan sendirian sama para business owner. Anda perlu membuat digital marketing team dan merekrut karyawan yang berpengalaman buat berada di posisi yang tepat. Tapi kalau Anda nggak mau repot nih dan menghabiskan lebih banyak biaya untuk membangun tim, sekarang memang ada solusinya yang lebih mudah untuk melakukan branding dan promosi, yaitu dengan menggunakan jasa digital marketing agency. Seperti halnya seputarmarketing.com, kami adalah kreatif digital marketing agency yang dapat membantu Anda untuk membuat branding secara online. Jadi jika Anda ingin mengetahui info tentang layanan kami, silahkan mengunjungi www.seputarmarketing.com atau langsung hubungi saya di kolom deskripsi ya.
Oke, setelah pembahasan pro kontra strategi digital marketing, semoga dapat membuka pikiran Anda tentang berbagai macam keuntungan yang akan didapatkan jika Anda mau menerapkan digital marketing untuk bisnis Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong jangan lupa klik like, komen, dan share, serta subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya seputar bisnis, marketing, dan self-development hanya di channel Talking with Desi. Saya Desiana, founder dari seputarmarketing.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.